Video kali ini akan membahas dari pertanyaan ini yang mungkin bukan satu atau dua yang bertanya dan memiliki masalah yang hampir sama. Sehingga saya akan buatkan videonya untuk membahas pertanyaan itu. Semoga bisa menambah opsi untuk menjadi jawaban atas pertanyaan itu. Kalaupun belum bisa kamu terapkan, setidaknya menambah wawasan kamu dan tentu tidak ada yang sia-sia. Kurang lebih untuk pertanyaannya seperti ini. Pak, gue udah coba berbagai teknik seperti Pomodoro, journaling, sampai matiin notif. Tapi kok tetap aja nggak bisa fokus. Apakah ada solusi lain yang bisa membuat saya lebih produktif tanpa distraksi dan terganggu? Oke, pertanyaannya sederhana, tapi sering banget kita alami. Gue udah coba berbagai teknik seperti Pomodoro, journaling, sampai matiin notif. Tapi kok tetap aja nggak bisa fokus ya? Dan ditutup dengan ada solusi lain nggak? Biar gue bisa tetap produktif tanpa distraksi dan terganggu terus. Nah, pertanyaan ini sangat penting banget. Karena yang nanya ini bukan satu dua orang saja. Banyak dari kita juga merasa begitu. Dan ada beberapa hal yang penting perlu kita garis bawahi dari pertanyaan ini. Biar pembahasannya lebih jelas, saya akan bagi jawaban ke dalam 3 bagian besar. Yang pertama, kita akan bahas dulu kenapa teknik-teknik fokus yang udah populer itu sering gagal diterapkan. Yang kedua, kita masuk ke inti dari persoalan. Apakah benar fokus itu cuma soal teknik atau ada hal lain yang lebih mendasar? Dan yang ketiga, saya akan coba kasih gambaran solusi yang lebih dalam. Sesuatu yang bukan cuma soal cara, tapi soal alasan kenapa kita melakukan sesuatu. Jadi, mari kita mulai dari bagian pertama. Yang pertama adalah kenapa teknik-teknik fokus seringkali gagal diterapkan. Tekniknya sudah benar, Pomodoro, journaling, to-do list, mindfulness, bahkan notifikasi HP pun sudah dimatiin. Niat juga udah kuat, pengen produktif, pengen lebih teratur, pengen nggak gampang terdistraksi. Tapi baru mulai kerja sebentar, tiba-tiba udah buka HP, scrolling Instagram, buka TikTok, lihat story temen, lanjut lagi buka Shopee, sekedar lihat-lihat doang sih. Tahu-tahu sejam lewat, kerjaan belum disentuh sama sekali. Dan yang lebih aneh, ini kejadian berulang. Besoknya begitu lagi. Kita udah tahu salah, tapi tetap aja dilakuin. Atau kadang gangguannya nggak selalu dari luar. Kamu udah duduk di depan laptop, udah buka file kerjaan, tapi pikiranmu malah kemana-mana. Kepikiran tagihan belum dibayar, overthinking sama masa depan, atau ngebandingin diri sama hidup temen yang kelihatannya sudah rapi. Jadi gangguannya bukan cuma dari notifikasi, tapi juga dari dalam kepala. Pikiran yang lari ke sana ke sini, yang seolah nggak bisa dikendaliin. Nah, pertanyaannya kenapa bisa seperti itu? Jawabannya ternyata bukan karena tekniknya yang salah, tapi karena nggak semua teknik cocok untuk kita semua. Seringkali, kita cuma ikut-ikutan apa yang lagi tren dan viral, tanpa memahami apakah metode itu sesuai sama kepribadian dan kondisi kita sendiri. Setiap orang punya keunikan. Ada yang cocok pakai metode blok waktu. Ada yang justru stres kalau waktunya terlalu kaku. Ada juga yang bisa kerja dalam keheningan total. Ada juga yang justru lebih fokus saat dengar musik. Lingkungan kerja, jenis tugas, bahkan suasana hati juga sangat ngaruh. Jadi ketika sebuah teknik nggak berhasil, itu belum tentu tandanya kamu gagal. Bisa jadi kamu cuma belum nemu cara yang selaras dengan kebutuhanmu. Dan ini yang sering dilupakan. Kita terlalu cepat nyalahin diri sendiri. Terlalu terburu-buru ganti metode. Terlalu cepat merasa nggak mampu. Padahal kita bahkan belum benar-benar kenal sama cara kerja otak kita dan tubuh kita sendiri. Sama kayak sepatu. Sepatu paling mahal pun kalau ukurannya nggak pas, tetap bikin kaki lecet. Teknik produktivitas juga begitu. Kalau nggak cocok, malah bikin kita stres. Makanya sebelum kamu coba teknik baru lagi, coba dulu pelajari gimana cara kamu berpikir, kapan waktu produktivitasmu, apa pemicu distraksi terbesarmu, dan bagaimana kamu merespon tekanan atau kebosanan. Karena dari situ kamu bisa tahu teknik seperti apa yang lebih mungkin untuk kamu berhasil, yang bukan cuma keren di teori, tapi juga masuk akal untuk diterapkan ke dalam kehidupanmu sehari-hari. Yang kedua adalah apakah fokus itu cuma soal teknik atau ada yang lebih dalam. Kita sering ngira bahwa supaya bisa fokus, solusinya adalah pakai teknik. Dan tekniknya udah banyak. Ada Pomodoro, Deep Work, Mindfulness, Digital Detox, Habit Tracker, Blocking Apps, dan lainnya. Tapi setelah coba semua, kenapa tetap gagal juga? Mungkin karena ada satu hal yang sering kita lewatkan. Fokus itu bukan soal teknik. Fokus itu soal arah, soal makna, soal kenapa. Banyak orang berpikir fokus itu tentang kerja tanpa gangguan.
Padahal, yang lebih penting adalah kerja dengan kesadaran penuh terhadap apa yang sedang kamu kerjakan dan kenapa kamu ngerjakannya. Fokus itu bukan tentang menjadi robot yang sempurna, tapi tentang manusia yang sadar bahwa dia sedang memilih untuk mengarahkan energinya ke satu hal, karena hal itu penting buat dirinya. Makanya orang yang fokus bukan berarti nggak penuh distraksi, tapi dia cepat sadar ketika distraksi dan bisa kembali lagi ke jalur yang benar. Kita kadang terlalu idealis, mikir bahwa fokus itu harus lurus terus. Padahal kenyataannya fokus itu naik turun. Tugas kita bukan untuk jadi sempurna, tapi untuk tahu kapan kita keluar jalur, dan dengan sadar kita balik lagi. Dan yang menarik, kalau kita lihat ke belakang, banyak tokoh besar yang hidupnya sangat fokus dan produktif. Padahal mereka nggak tahu teknik-teknik modern, nggak ada aplikasi text manager, nggak ada reminder digital, bahkan listrik pun belum ada. Tapi mereka tetap bisa berkarya besar, meninggalkan jejak yang sampai hari ini masih bermanfaat. Pertanyaannya, kenapa bisa seperti itu? Karena mereka punya alasan yang sangat kuat. Mereka tahu kenapa mereka harus menggunakan waktu dengan serius. Ada nilai, ada tujuan, ada misi yang lebih besar dari sekedar biar produktif. Contohnya kita bisa lihat dari ulama besar Imam An-Nawawi. Di usia yang masih muda, beliau bisa menulis ratusan karya. Produktivitasnya luar biasa. Tapi yang lebih penting dari itu adalah kesadaran dan kesungguhan yang lahir dari imannya. Beliau tahu waktu itu adalah amanah dan setiap detik akan dipertanggungjawabkan. Dari situlah muncul komitmen, muncul ketekunan, muncul totalitas. Dari alasan itulah muncul fokus. Bukan fokus karena teknik, tapi karena kesadaran dan tanggung jawab. Mereka nggak perlu buku motivasi, nggak perlu aplikasi ngatur waktu, nggak perlu reminder digital. Jadi kalau kamu hari ini ngerasa udah coba semua teknik, tapi tetap nggak bisa fokus, mungkin bukan tekniknya yang kamu tambah, tapi makna yang perlu kamu gali di dalamnya. Kenapa kamu mau fokus? Apa yang sedang kamu kejar? Apa yang benar-benar penting buat kamu? Kalau kamu bisa jawab pertanyaan itu dengan jujur, fokus akan jadi sesuatu yang tumbuh dari dalam, bukan sesuatu yang harus dipaksa terus-menerus dari luar. Oke, masuk di pembahasan ketiga. Gimana caranya bangun fokus yang bertahan lama? Bukan sekedar teknik. Setelah kita bahas bahwa teknik aja nggak cukup dan bahwa fokus itu juga soal makna, sekarang pertanyaannya adalah gimana caranya supaya kita bisa punya fokus yang kuat dan bertahan lama? Jawabannya, temukan alasan yang kuat. Serius. Bukan motivasi sesaat, bukan cuma sekedar biar produktif, tapi alasan yang benar-benar menyentuh hati dan melekat dalam hidup kita. Kenapa? Karena alasan yang kuat akan jadi bahan bakar internal. Dia nggak perlu diingetin terus, nggak perlu disuruh, karena dari dalam diri udah ada dorongan buat jalan. Bukan karena takut dimarahi, bukan karena deadline mepet, tapi karena kamu tahu, gue harus melakukan ini. Karena ini penting buat hidup gue. Kalau kamu belum punya alasan yang kuat, maka teknik apapun cuma akan bertahan sebentar. Kamu bisa pakai Pomodoro, kamu bisa bikin to-do list seharian, tapi dalam 2-3 hari, kamu balik ke kebiasaan lama. Tapi kalau kamu punya alasan yang kuat, fokus bisa tumbuh dengan alami. Kamu nggak perlu terlalu banyak trik, karena hatimu udah tahu arah. Kamu punya tujuan yang jelas, dan dari situ, energi kamu akan lebih terarah. Bayangin ini, ada orang tua yang setiap pagi bangun lebih awal untuk jualan di pinggir jalan. Cuaca kadang nggak mendukung, hasil dagangan nggak selalu besar, tapi dia tetap semangat. Pertanyaannya kenapa? Karena dia tahu dari penghasilan itulah keluarganya bisa makan. Ada seorang pelajar yang belajar siang malam, bukan karena guru galak, tapi karena dia pengen banget ngubah nasib keluarganya, ngebanggain orang tuanya. Dan dari alasan itu, muncullah fokus. Bukan yang dibuat-buat, tapi yang tumbuh dari keinginan untuk bertumbuh. Jadi kalau hari ini kamu masih gampang terdistraksi, mungkin bukan karena kamu malas, tapi karena kamu belum nemu kenapamu sendiri. Dan kabar baiknya, alasan yang kuat itu bisa dicari. Caranya, tanya diri sendiri, apa yang sebenarnya penting buat gue? Kenapa gue pengen sukses? Siapa yang akan terbantu kalau gue berhasil? Apa yang akan gue sesali kalau hari ini gue tetap santai-santai? Pertanyaan-pertanyaan kayak gitu akan bikin kamu lebih sadar. Dan dari kesadaran itu muncullah arah. Dan dari arah itu muncullah fokus. Bukan fokus yang rapuh, tapi fokus yang tahan uji. Maka dari itu, kalau hari ini kamu lagi ngerasa gampang kehilangan fokus, mungkin bukan teknik yang kamu butuhin, tapi momen untuk berhenti sejenak dan bertanya, gue sebenarnya ngapain sih selama ini? Dan ketika jawaban jelas,
kamu akan melihat sendiri. Tiba-tiba kamu lebih kuat dari godaan scrolling, lebih tahan duduk lama untuk belajar dan bekerja, karena ada sesuatu yang lebih besar yang kamu perjuangkan. Selain itu, kamu juga bisa gunakan teknik rasa sakit, karena seringkali seseorang akan lebih bergerak menghindari kesakitan daripada pencapaian, sehingga teknik ini juga menjadi salah satu yang powerful untuk kamu coba. Contohnya, ketika kamu malas untuk olahraga, masih bisa cari alasan, nggak sempet lah, capek lah, nanti aja deh. Coba bayangin ini, kamu usia 50 tahun, badanmu mulai lemah, nafasmu pendek cuma buat naik tangga. Kamu nggak bisa lagi main kejar-kejaran sama anakmu. Dan ironisnya, semua uang yang dulu kamu perjuangkan mati-matian, sekarang habis buat biaya berobat. Bukan karena takdir, tapi karena kamu dulu cuek sama tubuhmu. Sakit iya, tapi justru rasa sakit itu kayak bisa jadi bahan bakar paling kuat. Kalau kamu bisa memvisualisasikan rasa sakit itu dengan jujur dan berani, fokus akan tumbuh sendirinya. Alasan yang kuat itu gak selalu datang dari inspirasi. Seringnya datang dari pengalaman pahit. Gagal interview kerja karena kurang disiplin. Kehilangan kesempatan karena suka menunda. Kehilangan orang tercinta karena terlalu sibuk urusan lain, menyesal karena waktu muda dihabiskan buat rebahan dan scrolling. Rasa sakit itu berat, tapi justru karena itu dia mengubah kita. Dan begitu alasan itu tertanam dalam dirimu, kita nggak lagi butuh 10 teknik buat bangun pagi. Karena hati kita udah bilang, kalau gue nggak berubah sekarang, gue yang rugi. Oke, ini mungkin menjadi penutup dari pembahasan ini, yaitu adalah fokus bukan cuma soal teknik, tapi soal tujuan hidup. Jadi gini, dari 3 pembahasan tadi, kita bisa simpulkan, fokus yang kuat itu nggak lahir dari teknik semata, tapi dari pemahaman yang dalam tentang diri kita sendiri. Teknik itu penting, tapi dia hanyalah alat. Yang membuat alat itu bekerja adalah kesadaran, arah, dan alasan yang kuat. Makanya sebelum kamu buru-buru cari teknik baru, sebelum kamu bilang gue memang nggak bisa fokus, coba tanyakan ke diri sendiri, gue sebenarnya mau kemana? Gue lagi ngejar apa? Kenapa gue harus mulai sekarang? Karena saat kamu tahu kenapa, kamu akan menemukan bagaimana. Dan dari situlah fokus yang sesungguhnya lahir. Bukan karena dipaksa, tapi karena kamu sadar dan peduli sama kehidupanmu sendiri. Kita semua pernah gagal fokus, pernah ke distract, pernah merasa stuck meskipun udah coba semua cara. Tapi itu bukan akhir, itu cuma sinyal. Sinyal bahwa mungkin kamu belum menemukan alasan yang benar-benar bikin kamu bergerak. Hari ini, yuk kita berhenti sebentar. Lihat ke dalam, bukan cuma keluar. Karena bisa jadi jawaban yang kamu cari bukan dari teknik, tapi ada di hati. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Semoga sedikit jawaban dari saya ini bisa memberikan manfaat. Tentu saya masih banyak kekurangan, sehingga mohon dimaafkan. Jika merasa bermanfaat, jangan berhenti di Anda. Bantu share ke orang lain yang juga lagi berjuang menemukan fokusnya. Subscribe channel ini untuk video selanjutnya. Dan ingat selalu, sadarin, jalanin, dan menangin. Sampai jumpa di video kami selanjutnya.